Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa dengan saya Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut dari program diseminasi PKG PJOK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya kita semua dapat berkumpul pada acara kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 3 Pasir Tamiang yang saya hormati, terima kasih atas waktunya bisa berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara penyampaian rencana tindak lanjut yang akan saya bacakan sebagai salah satu tugas dari PKG PJOK. Adapun acara yang akan dilaksanakan, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian rencana tindak lanjut, dan yang ketiga diskusi, yang terakhir tutup. Acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek SDN 3 Pasir Tamiang. Bisa kita lihat Bapak Ibu semuanya pada layar di depan rencana tindak lanjut yang saya susun dengan tema membangun karakter dan kebugaran melalui Oltrad Gobag Sodor dengan pembelajaran SEM, Sport Educational Model. Selanjutnya, latar belakang dari program ini, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Dapat kita lihat oleh kita semua, kebanyakan peserta didik kita sekarang terlalu terpaku pada namanya handphone atau gadget ya. Jarang sekali kita menemukan peserta didik kita ketika bermain melakukan permainan-permainan yang kita lakukan semasa kecil dulu. Kebanyakan peserta didik sekarang hanya bermain menggunakan kedua tangannya saja. Tidak ada aktivitas gerak di situ ya. Nah, dari situ saya menentukan program ini karena melihat kebiasaan peserta didik yang sudah mulai candu ya, tercandu sama namanya game ya. Kemudian penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Nah, tujuan dari program ini, dengan permainan tradisional diharapkan siswa-siswi SDN kita dapat berperan aktif, dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya, tujuannya menumbuhkan rasa menghormati,
terhadap keanekaragaman budaya. Sebab pada saat ini sudah banyak anak-anak yang tidak mengenal budayanya sendiri, sudah lupa dengan budayanya sendiri. Salah satunya dengan permainan tradisional. Banyak sekali peserta didik yang tidak mengetahui jenis-jenis permainan tradisional. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Diharapkan dengan kegiatan ini, kebugaran peserta didik dapat meningkat. Melestarikan permainan tradisional. Nah, ini salah satu upaya dari kita mengenalkan permainan tradisional kepada peserta didik dengan harapan permainan tradisional ini dapat lestari dan dapat berjalan lagi seperti dahulu. Yang terakhir, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, dalam kegiatan ini yang diutamakan itu kerja sama dengan kelompok ya. Selanjutnya, capaian yang diharapkan, pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif, eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik, proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, dalam program ini ada strukturnya. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan. Maksudnya, kegiatan ini, program ini dilakukan di luar jam pelajaran, jadi tidak mengganggu pada saat jam pelajaran. Peserta didik yang terlibat kelas 1, 2, 3 sebagai penonton. Nah, karena akan melihat usia ya, untuk kelas 1 dan 3, 2 dan 3 hanya diberikan peran sebagai penonton saja. Kemudian kelas 4, 5, dan 6 sebagai panitia pelaksana, pemain, pelatih, dan wasit. Jadi dibagi-bagi, misalnya seperti ini. Jika yang pertama kelas 6 sebagai panitia, kelas 4 dan 5 sebagai pemain, pelatih, dan wasit. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK, PAI, wali kelas, dan operator sebagai fasilitator dan pendukung terlaksananya program ini. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah kita, salah satunya yang sudah tentu, 1, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai kualifikasi akademiknya. Yang kedua, lapangan olahraga yang memadai. Kita mempunyai lapangan olahraga meskipun tidak terlalu besar, tetapi bisa digunakan sebagai fasilitas untuk permainan gobag sodor. 3, peralatan olahraga yang memfasilitasi permainan. Permainan ini tidak terlalu banyak menggunakan fasilitas ya. Hanya ada beberapa, yaitu kon kita mempunyai, kemudian tambang untuk garisnya kita ada. Selanjutnya, murid sebanyak 153 orang yang bisa berbagi peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, dan penonton. Rencana evaluasi. Rencana yang akan dilakukan evaluasi yaitu secara menyeluruh setelah kegiatan ini dilaksanakan. Apakah kegiatan ini masih ada kekurangan ataukah sudah baik? Selanjutnya, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama tim. Kita bisa melihat kerjasama mereka dalam melaksanakan kegiatan ini, apakah sudah kompak atau masih secara individu. Yang selanjutnya, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, menggunakan tes kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani peserta didik kita dapat diukur melalui tes kebugaran jasmani. Selanjutnya, tantangan yang akan mungkin muncul dalam program ini jika dilaksanakan. Yang 1,
kurangnya pemahaman siswa tentang aturan permainan dan peran dalam model SEM. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok. Untuk solusinya, yang satu, memberikan sesi pelatihan serta simulasi sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, ada jarak mungkin 1 minggu, kita berikan dulu pelatihan kepada para peserta didik, dari mulai teknik bermain, aturannya. Yang kedua, solusi untuk kegiatan sekolah yang bentrok. Nah, memilih waktu yang tepat. Dari program ini saya berencana program ini dilakukan setelah penilaian akhir semester, kan ada jeda waktu 1 minggu ya. Guru melakukan penilaian, nah, siswa bisa mengisi waktu itu dengan kegiatan ini. Selanjutnya, gambaran tentang pengambilan keputusan program. Komunitas belajar sangat penting dalam dunia pendidikan karena memberikan wadah untuk terjadinya kolaborasi antar guru. Kolaborasi ini memungkinkan guru untuk saling berdiskusi. Jadi, komunitas belajar ini manfaatnya banyak. Salah satunya tentang kita wadah sebagai diskusi. Contohnya seperti ini, apabila kita menemukan permasalahan pada peserta didik, kita dapat berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk menemukan solusinya. Demikian pemaparan program dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya. Silahkan apabila ada yang mau bertanya atau menambahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Kepala Sekolah, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung atas kegiatan yang Pak Us laksanakan ini, supaya anak didik kami di sekolah kami SD Pasir Tamiang 3 mendapatkan kegiatan anak-anak itu sesuai dengan kegiatan olahraga yang sekarang dianjurkan, yaitu olahraga tradisional, supaya tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang sekarang semarak di masyarakat, yaitu anak kebanyakan bermain secara gadget ya, dalam gadget. Dalam hal ini ditekankan dalam pemaparan ini supaya anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menggunakan atau anggota tubuhnya itu bisa bergerak gitu, tidak cuman tangan saja. Dan mudah-mudahan dapat diimplementasikan di sekolah kita ya, mudah-mudahan supaya menjadi anak-anak yang cerdas ya. Saya sangat mendukung sekali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba beri aplaus dulu buat Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk masukannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Ya, saya juga tadinya menentukan program ini karena melihat di waktu istirahat sekarang anak-anak sudah mulai tertarik dengan kegiatan olahraga tradisional ini. Banyak anak-anak pada saat istirahat memainkan permainan ini. Apa salahnya kita beri wadah, kita beri tempat untuk program ini bisa berjalan di sekolah kita. Selanjutnya mungkin ada lagi masukan dari yang lain? Oh iya, silahkan Guru PAI ini Pak Yayan, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari saya selaku Guru PAI. Saya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Guru PJOK mengenai peningkatan kualitas melalui peningkatan anak-anak dalam kegiatan olahraga tradisional, yang itu mungkin sangat disenangi bahkan tidak hanya oleh anak-anak yang sekarang, bahkan orang tua yang dahulu juga mungkin mengenang. Dan ya terima kasih, itu dilestarikan kembali melalui Guru PJOK, dan
itu juga mungkin yang disodorkan gobak sodor itu tidak terlalu mahal biaya, yang penting ada lapang, itu bisa dimainkan dengan lapangan juga, tidak harus pas ukurannya, juga bisa Ya, bisa dimodifikasi kan gitu ya, betul. dimodifikasi di mana saja. Jadi pengembangannya ya sangat bisa lah, sangat mungkin di mana. Jadi bagus diwadahi di sekolah dan dikembangkan juga nanti di daerahnya, dan itu tidak bermodal tapi sangat berimbas pada peningkatan semuanya yang sudah dilupakan oleh mungkin semua orang. Apalagi tadi sangat tepat sekali lah, memang sangat tepat sekali ketika keadaan sekarang anak-anak memakai gadget tidak berhenti, bahkan nilai olahraganya tidak ada gitu kan sekarang, dengan yang sangat olahraga yang murah tradisional sifatnya. Nah, tapi anak-anak senang dan juga aktivitas fisik mereka berkembang insya Allah karena melalui badannya yang kuat. Nah, kemudian ke otaknya juga insya Allah gitu kan lebih sehat dan lebih cerdas, mudah-mudahan, amin ya Allah alamin. Mungkin itu saja dari saya sangat terima intinya mengapresiasi, dan mudah-mudahan ya dukungan dari berbagai pihak, baik itu biaya atau apa, kalau diperlukan didukung oleh semuanya lah, karena ini peluang yang sangat besar untuk kemajuan kita bersama. Mungkin itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Yayan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua dukungan dari Bapak Ibu semua dapat memperlancar terlaksananya program ini. Tidak lupa saya juga meminta dukungan dari semuanya, dari yang mulai nanti persiapan, kemudian pelaksanaan. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan dan koreksi pada kegiatan atau program yang saya akan bawakan ya. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan tahun sekarang, nanti di akhir semester, dan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila kegiatan sekarang ini mengganggu waktu istirahat dari Bapak Ibu semua. Nah, yang terakhir, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup bersama acara kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.